Bosan di jalan bareng gua Ram, apa kabar semua? Hari ini kita akan bahas dana darurat. Berapa banyak dana darurat yang harus kalian siapin? Kalau misalnya kalian Google, mungkin jawaban yang keluar antara 3 sampai 6 bulan. Atau kalau kalian niat banget, bisa aja sampai 12 bulan. Tapi ini ada pepatah dari Elon Musk yang mengatakan, you should always take an approach that you are wrong and your goal is to be less wrong every day. Artinya, kalau kalian itu harus merasa diri kalian itu ada di posisi yang salah, dan setiap hari kalian harus memperbaikinya pelan-pelan. Dan ini yang lagi gue lakukan dengan dana darurat. Berapa banyak yang harus gue siapin, dan bagaimana cara mengelolanya ketika gue udah mengumpulkan dana darurat tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat klik like dan subscribe kalau kalian nonton dari YouTube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Pertama-tama kita coba jawab dulu, apa itu dana darurat? Pastinya adalah dana untuk keadaan darurat. Ya dong. Keadaan darurat ini macam-macam. Bisa ketika kalian tiba-tiba nggak bekerja lagi, ada kebutuhan kesehatan yang tiba-tiba biaya mendadak, atau hal lainnya, pokoknya yang membutuhkan biaya besar secara tiba-tiba. Dan kejadian ini bisa menghambat pemasukan kalian atau mempengaruhi pemasukan rutin kalian. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa banyak dana darurat yang harus kalian siapin? Tadi udah dijelasin kalau kalian lihat dari Google, itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Ada yang bilang 12 bulan bahkan kalau niat banget. Dan ini pertama-tama 3-6 bulan apa dulu nih? Nah, biasanya kalau di Google dijelasin itu 3 sampai 6 bulan dari penghasilan kalian sekarang. Mungkin kalian akan berpikir, susah banget buat ngumpulin 3-6 bulan dari gaji, dibiarin aja gitu di rekening ya. Jadi makanya gue akan mencoba memberikan pandangan alternatif terkait dana darurat ini. Mencoba memodifikasi prinsip dana darurat ini dengan mengubah 3 bulan gaji menjadi 3 bulan pengeluaran kita yang rutin. Jadi kita balik lagi nih ya. Prinsip gua, ketika kita nggak kerja dan dapat gaji, maka yang pertama kali harus kita kontrol adalah gaya hidup serta pengeluaran kita. Nggak bisa dong kita maksa buat berada di level pengeluaran dan gaya hidup yang sama ketika kita masih punya pendapatan gitu. Jadi buat gua ada beberapa pos pengeluaran yang langsung gue hentikan saat itu juga. Misalnya biaya langganan beberapa layanan digital, kayak streaming, musik, film, artikel-artikel, itu semua harus berhenti gitu. Juga layanan offline, kayak membership gym atau kelas-kelas olahraga lainnya. Ucapin selamat tinggal juga dengan hobi makan minum di luar setiap hari. Akuilah, lo tetap bisa hidup walau nggak ke Starbucks setiap hari kan. Dan terakhir, sayonara lah buat sementara kayak biaya-biaya rekreasi dan liburan gitu. Karena toh kalian lagi nganggur, kalian punya semua waktu yang kalian punya gitu. Kalian nggak mungkin bisa menggunakan dana darurat untuk keperluan liburan yang jelas bukan kebutuhan primer kalian. Jadi sekarang sisa pengeluaran kalian ya tinggal makan sehari-hari yang bakal lebih banyak masak di rumah, tagihan rutin kayak bayar listrik atau bayar kosan, dan biaya transportasi kayak bensin atau naik kendaraan umum. Nah, setelah itu coba kalian jumlahin biaya-biaya tersebut dan kalian tinggal kaliin aja 3 atau 6 buat dapetin jumlah dana darurat yang harus kalian siapin. Gimana? Jauh lebih realistis dan kekejar kan? Nah, lanjut nih. Kalau kalian udah mulai nyisihin dana darurat, gimana cara kalian ngelola uang darurat tersebut? Dan jawaban ini cukup bervariasi sih. Ada yang dibiarin aja di rekening utama kalian, dan ini oke, karena pastinya kalau lagi butuh banget bisa langsung tarik tunai tanpa proses apapun. Cuma kalau ngendap lama-lama, bisa-bisa malah berkurang nilainya karena tergerus inflasi. Selain itu, ada juga yang mungkin naruh di produk-produk investasi kayak reksadana atau saham. Ini oke banget, karena kalau ngendapnya lama, kalian juga akan bisa dapat untung bahkan. Karena harganya naik, pastinya uangnya naik juga gitu. Dan pastinya nggak akan tergerus inflasi karena nilainya juga naik gitu. Cuma namanya dana darurat ya, butuhnya juga pasti pas darurat gitu. Kita nggak akan tahu kapan. Dan kadang proses pencairan dana reksadana atau saham itu butuh waktu.
Dan gue rasa kurang cocok lah buat dana darurat. Nah, kalau gue pribadi, gue coba ngambil poin-poin yang oke dari dua opsi sebelumnya, yaitu pertama harus liquid, yang mudah dicairkan, dan bisa tumbuh dan tidak tergerus inflasi gitu. Oleh karena itu, gue memutuskan untuk menaruh dana darurat gue di rekening terpisah dari rekening utama gue, dan gue cari rekening yang memberikan bagi hasil atau bunga yang tinggi. Gue pilih naruh di bank, karena proses penarikannya bisa cepat. Gitu. Gue bisa cari bank yang memberikan bunga atau bagi hasil yang tinggi agar nilai dana darurat gue nggak tergerus sama inflasi. Dan untungnya lagi, kita lagi di era ketika bank-bank digital lagi berjamuran dan lagi berusaha untuk menggait kita untuk menggunakan jasa mereka. Bank-bank digital ini biasanya akan menawarkan bunga atau bagi hasil yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari bank-bank konvensional. Dan bahkan biasanya mereka nggak ada biaya bulanan yang biasanya ada di bank konvensional. Jadi dana darurat kalian bisa utuh seutuh-utuhnya gitu. Jadi gitu ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian tipe yang menaruh dana darurat di bank? Berapa banyak dana darurat yang kalian kumpulkan? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Itu aja dari gua. Kalau kalian suka dengan topik keuangan dan investasi, jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian nonton dari YouTube, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Dan jangan lupa berinvestasilah dengan bijak. Bye.